Ruang kerja Gu Beichen kembali diselimuti keheningan. Layar besar di hadapan mereka menampilkan dua foto yang berdampingan. Foto pertama adalah gambar perempuan muda dari album lama keluarga Gu yang diambil lebih dari 20 tahun silam. Foto kedua merupakan hasil identifikasi dari basis data kependudukan terbaru. Meskipun usia telah mengubah bentuk wajahnya, sistem pengenal wajah menunjukkan tingkat kecocokan yang sangat tinggi. Tidak ada keraguan bahwa kedua foto tersebut adalah orang yang sama. Nenek Gu melangkah mendekati layar dengan perlahan. Air matanya kembali mengalir. Dia benar-benar masih hidup. Su Fanfan membantu menopang tubuh beliau agar tidak kehilangan keseimbangan. Gu Beichen menatap laporan identifikasi dengan saksama. Perempuan itu kini menggunakan nama Lin Suyu. Selama lebih dari 20 tahun ia tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota dan bekerja sebagai pemilik toko bunga kecil. Tidak pernah ada catatan kriminal, tidak pernah berpindah kota, dan hidupnya tampak begitu biasa sehingga tidak pernah menarik perhatian siapa pun. Namun justru kehidupan yang terlalu biasa itulah yang membuat Gu Beichen semakin curiga. Orang yang pernah menjadi sahabat terdekat ibunya, kemudian menghilang tepat sebelum tragedi terjadi. Tidak mungkin dapat menjalani hidup selama 20 tahun tanpa pernah ditemukan jika memang tidak ada seseorang yang sengaja melindunginya. Aku akan menemuinya. Kakek Gu langsung menggeleng. Tidak, kalau benar dia masih hidup selama ini, berarti ada kemungkinan setiap gerakannya diawasi. Gu Beichen memahami maksud kakeknya. Musuh mereka selalu bergerak selangkah lebih cepat. Apabila mereka datang secara terang-terangan, perempuan itu mungkin akan kembali menghilang. Atau bahkan dibungkam sebelum sempat berbicara. Karena itu Gu Beichen mengubah rencananya. Selama 3 hari berikutnya, toko bunga milik Lin Suyu diawasi secara diam-diam dari berbagai arah. Tidak ada seorang pun yang mendekatinya. Tim penyelidik hanya mencatat siapa saja yang datang membeli bunga, kapan toko dibuka, kapan ditutup, dan siapa yang berhubungan dengannya. Hasil pengamatan membuat semua orang semakin heran. Lin Suyu benar-benar menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Setiap pagi ia membuka toko tepat pukul 8. Siang hari ia mengantar pesanan bunga ke rumah-rumah pelanggan. Sore hari ia menyiram tanaman. Malam hari ia menutup toko sebelum pukul 8. Rutinitas itu hampir tidak pernah berubah. Namun pada hari keempat, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Tepat pukul 6 sore. Sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari toko bunga. Seorang pria bertopi turun, menyerahkan sebuah amplop putih kepada Lin Suyu, lalu segera pergi. Tanpa berbicara lebih dari beberapa detik, begitu pria itu menghilang, Lin Suyu tidak langsung membuka amplop tersebut. Wajahnya justru berubah pucat, tangannya terlihat gemetar. Ia buru-buru menutup toko lebih awal, mematikan seluruh lampu, lalu duduk sendirian di dalam ruangan selama hampir 1 jam. Tim pengawas segera melaporkan kejadian itu kepada Gu Beichen. Malam itu juga Gu Beichen memutuskan bergerak. Namun ia tidak membawa rombongan besar. Ia hanya ditemani asisten pribadinya dan 2 pengawal yang paling dipercaya. Ketika mereka tiba di toko bunga, pintunya sudah tertutup rapat. Lampu di dalam masih menyala. Gu Beichen mengetuk pintu beberapa kali. Tidak ada jawaban. Ia kembali mengetuk lebih keras. Masih tidak ada suara. Perasaannya mulai tidak enak. Ia memberi isyarat kepada pengawal. Pintu segera dibuka dengan hati-hati. Begitu mereka masuk, aroma bunga segar memenuhi ruangan. Seluruh pot tanaman masih tersusun rapi. Cangkir teh di atas meja masih mengeluarkan sedikit uap hangat. Seolah pemiliknya baru saja meninggalkan tempat itu beberapa menit sebelumnya. Namun Lin Suyu tidak ada di manapun. Di atas meja hanya terdapat amplop putih yang tadi diterimanya. Pada bagian depan amplop tertulis 1 nama, Gu Beichen. Gu Beichen segera membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat sepucuk surat yang ditulis dengan tangan terburu-buru. Jika surat ini sudah berada di tanganmu, berarti mereka datang lebih cepat daripada yang kuduga. Maaf karena aku tidak pernah berani menemui keluargamu selama ini. Aku bukan mengkhianati ibumu. Justru akulah orang terakhir yang melihatnya masih hidup pada malam itu. Napas Gu Beichen langsung tertahan. Ia terus membaca. Ibumu tidak meninggal di rumah itu. Setelah kebakaran, dia masih sempat dibawa pergi dalam keadaan terluka.
Sebelum kami berpisah, dia hanya sempat mengatakan satu hal. Jangan pernah biarkan elang hitam mendapatkan berkas Phoenix. Tangan Gu Beichen perlahan mengepal. Surat itu masih berlanjut. Aku menyembunyikan sesuatu selama 20 tahun. Sekarang waktunya telah tiba. Pergilah ke rumah kaca tua di Bukit Qinghe sebelum matahari terbit besok. Di sana kau akan menemukan jawaban yang selama ini kau cari. Tepat ketika Gu Beichen selesai membaca kalimat terakhir, telepon genggamnya berdering. Peneleponnya adalah kepala tim pengawas. Dengan suara panik ia melaporkan bahwa beberapa menit yang lalu kamera jalan raya merekam sebuah mobil van tanpa plat nomor meninggalkan kawasan toko bunga dengan kecepatan tinggi. Di dalam rekaman terlihat jelas seseorang sedang berusaha melepaskan diri dari kursi belakang. Orang itu adalah Lin Suyu. Dan yang membuat suasana semakin mencekam, mobil tersebut sedang melaju ke arah Bukit Qinghe, lokasi yang disebutkan dalam surat peninggalannya. Gu Beichen tidak membuang waktu sedetik pun. Begitu sambungan telepon berakhir, ia langsung memerintahkan seluruh tim keamanan bergerak menuju Bukit Qinghe melalui 3 jalur berbeda. Namun dirinya sendiri memilih mengambil jalan lama yang jarang digunakan. Ia memahami cara berpikir lawannya. Jika semua orang bergerak melalui jalan utama, kemungkinan besar mereka hanya akan mengejar bayangan. Mobil melaju menembus gelapnya malam. Hujan rintik mulai turun, membuat jalan pegunungan menjadi licin. Asisten pribadi Gu Beichen beberapa kali mencoba menghubungi tim pengawas, tetapi sinyal di kawasan itu semakin melemah. Laporan terakhir hanya menyebutkan bahwa mobil van hitam masih terlihat memasuki kawasan hutan sebelum seluruh kamera lalu lintas kehilangan jejak. Di kediaman keluarga Gu, Su Fanfan tidak dapat menenangkan pikirannya. Entah mengapa sejak Gu Beichen pergi, dadanya terasa sesak. Ia berdiri di depan jendela kamar sambil memandangi hujan yang semakin deras. Nenek Gu datang menghampirinya dan menggenggam tangannya. Jangan terlalu cemas. Beichen selalu memikirkan segala sesuatu dengan matang. Su Fanfan mengangguk pelan, tetapi firasat buruk itu tidak kunjung menghilang. Tanpa mereka sadari, dari balik pagar luar kediaman, sebuah mobil abu-abu berhenti beberapa menit sebelum kembali pergi. Pengemudinya hanya memperhatikan rumah besar itu melalui teropong, lalu mencatat sesuatu di buku kecil sebelum menghilang ke dalam gelap. Sementara itu, Gu Beichen akhirnya tiba di Bukit Qinghe, rumah kaca tua yang disebutkan dalam surat berdiri di tengah kebun yang telah lama terbengkalai. Sebagian besar kaca atapnya pecah. Tanaman liar memenuhi hampir seluruh bangunan. Dari luar, tempat itu tampak tidak pernah dikunjungi selama bertahun-tahun. Gu Beichen mengangkat tangan memberi isyarat agar semua orang berhenti. Aku masuk lebih dulu. Dua pengawal hendak mengikuti, tetapi ia menggeleng. Periksa sekeliling, pastikan tidak ada yang lolos. Dengan langkah perlahan ia memasuki rumah kaca. Suara tetesan air hujan yang jatuh melalui pecahan kaca terdengar menggema. Cahaya senter menyapu setiap sudut ruangan. Tidak ada seorang pun. Namun di bagian tengah rumah kaca terdapat sebuah meja besi tua. Di atasnya tergeletak sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu sama persis dengan kotak yang dahulu digunakan ibunya untuk menyimpan surat. Gu Beichen membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat sebuah kaset perekam digital yang jauh lebih baru dibandingkan kaset lama. Peninggalan ibunya. Di sampingnya terdapat secari kertas. Tolong dengarkan sampai selesai. Gu Beichen segera menyalakan alat pemutar. Beberapa detik pertama hanya terdengar suara napas seseorang. Lalu suara perempuan yang sangat dikenalnya memenuhi ruangan. Bukan suara ibunya, melainkan suara Lin Suyu. Kalau rekaman ini diputar, mungkin aku sudah tidak bisa lagi berbicara secara langsung. Suaranya terdengar tenang meskipun sesekali bergetar. Selama 20 tahun aku bersembunyi bukan karena takut mati. Aku bersembunyi karena hanya aku yang mengetahui tempat penyimpanan berkas terakhir Phoenix. Gu Beichen mendengarkan tanpa berkedip. Malam kebakaran itu, ibumu memang masih hidup. Kami berhasil keluar dari rumah belakang. Sebelum api membesar, ia menyerahkan sebuah map kepadaku dan memintaku pergi secepat mungkin, katanya. Selama map itu tidak jatuh ke tangan elang hitam, keluargamu masih memiliki harapan. Suara dalam rekaman tiba-tiba terhenti beberapa detik.
Kemudian Lin Suyu melanjutkan, aku tidak pernah membuka isi map tersebut. Aku hanya memindahkannya beberapa kali agar tidak ditemukan. Gu Beichen menggenggam alat pemutar semakin erat. Tetapi 3 bulan yang lalu seseorang mulai mencariku. Mereka mengetahui aku masih hidup. Suara napasnya terdengar semakin berat. Aku sadar waktuku tidak banyak. Tiba-tiba dari luar rumah kaca terdengar suara tembakan. Pengawal yang berjaga langsung berlindung. Tuan muda, penyergapan. Gu Beichen mematikan alat pemutar dan berlari keluar. Beberapa pria bersenjata telah muncul dari balik pepohonan. Mereka tidak menyerang secara membabi buta, melainkan menahan tim pengawal agar tidak dapat mendekati jalan utama. Pertempuran singkat pun terjadi. Di tengah kekacauan itu, sebuah mobil van hitam menerobos masuk ke halaman rumah kaca. Pintu samping mobil terbuka. Lin Suyu didorong keluar hingga terjatuh ke tanah. Kedua tangannya masih terikat. Sebelum para pengawal sempat mendekat, salah seorang pria bertopeng mengarahkan pengeras suara ke arah Gu Beichen. Kalau ingin dia hidup, jangan bergerak. Seluruh halaman mendadak hening. Pria bertopeng itu tertawa pelan. Dia mengetahui terlalu banyak. Lin Suyu mengangkat kepalanya dengan susah payah. Wajahnya dipenuhi luka, tetapi matanya tetap berusaha mencari Gu Beichen. Dengan sisa tenaganya ia berteriak, "Jangan pedulikan aku." Lalu ia menatap langsung ke arah Gu Beichen. Map itu, bukan di rumah kaca. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, salah seorang pria bertopeng segera membungkam mulutnya. Namun Gu Beichen sempat mendengar 2 kata terakhir yang diucapkan Lin Suyu dengan suara yang hampir tidak terdengar. Pohon plum. Mata Gu Beichen langsung membesar. Pohon plum. Ia segera teringat pada pohon plum tua di halaman rumah lama keluarga Gu, tempat ayahnya dahulu mengajarinya berjalan dan tempat ibunya sering menghabiskan waktu. Tiba-tiba ia menyadari bahwa selama ini mereka mencari di dalam rumah, ruang bawah tanah, gudang, dan berbagai tempat rahasia lainnya. Tidak seorang pun pernah berpikir untuk memeriksa pohon tua yang selama puluhan tahun berdiri tenang di halaman depan, seolah hanya menjadi bagian biasa dari kenangan keluarga Gu. Begitu 2 kata itu terucap, Gu Beichen tidak lagi memedulikan hujan yang semakin deras. Seluruh potongan petunjuk yang selama ini terasa tercerai-berai mendadak saling terhubung. Pohon plum tua bukan sekadar tempat penuh kenangan. Pohon itu adalah tempat yang selalu disebut ibunya dalam setiap cerita masa kecilnya. Bahkan surat pertama yang ditemukan di ruang bawah tanah juga dipenuhi lambang bunga plum. Selama ini ia terlalu fokus mencari ruang rahasia, dokumen tersembunyi, dan brankas besi, hingga melupakan sesuatu yang berada tepat di depan mata selama puluhan tahun. Pria bertopeng yang memimpin penyergapan segera menyadari perubahan ekspresi Gu Beichen. Sepertinya dia sudah mengerti. Tanpa menunggu perintah lain, beberapa pria bersenjata langsung memasukkan Lin Suyu kembali ke dalam mobil van. Gu Beichen memberi isyarat kepada para pengawalnya agar tidak mengejar secara membabi buta. "Jangan kejar mereka." Semua pengawal tampak terkejut. "Tuan muda, mereka membawa sandera." Gu Beichen memandang mobil yang semakin menjauh. "Itulah yang mereka inginkan. Kalau kita mengejar sekarang, kita hanya akan dipancing menjauh." Ia langsung menghubungi kepala keamanan. "Kerahkan tim kedua menuju rumah lama keluarga Gu. Jangan masuk ke halaman. Kepung dari luar, dan tunggu aku." Mobil Gu Beichen berbalik arah dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, di dalam mobil van, Lin Suyu perlahan membuka matanya. Kedua tangannya masih terikat, tetapi wajahnya justru terlihat sedikit lega. Pria bertopeng di sampingnya menatap tajam. "Kau sengaja memberitahunya." Lin Suyu tersenyum tipis meskipun bibirnya dipenuhi darah. "Aku hanya mengatakan 2 kata." Pria bertopeng mengangkat tangannya hendak memukul. Tetapi suara pria berambut putih terdengar melalui alat komunikasi. "Biarkan dia." Pria bertopeng segera menurunkan tangannya. Suara itu kembali terdengar. Kalau Gu Beichen cukup cerdas, dia memang akan menuju pohon plum. Pria bertopeng tampak bingung. Bukankah itu berarti dia akan menemukan berkas Phoenix? Pria berambut putih tertawa pelan. "Apa kau benar-benar mengira berkas asli masih berada di sana setelah 20 tahun? Mobil van terus melaju menembus hujan. Di rumah lama keluarga Gu, Gu Beichen tiba hampir bersamaan dengan tim pengamannya. Halaman
Depan diterangi lampu sorot portabel. Pohon plum tua berdiri kokoh di tengah taman. Batangnya jauh lebih besar dibandingkan terakhir kali ia melihatnya. Akar-akarnya menjalar ke berbagai arah. Sebagian muncul di atas permukaan tanah. Gu Beichen meminta seluruh pengawal mundur beberapa meter. Jangan gunakan alat berat. Ia sendiri mengambil sekop yang dibawa dari mobil. Semua orang memandangnya dengan heran. Sebagai pewaris keluarga Gu, tidak seorang pun pernah melihatnya menggali tanah sendiri. Namun Gu Beichen tidak memedulikannya. Ia mulai menggali tepat di sisi batang pohon. Tanah yang basah karena hujan membuat pekerjaannya semakin berat. Beberapa menit berlalu, belum ada apapun. Ia berpindah sedikit ke sisi lain. Sekopnya kembali menghantam tanah. Tiba-tiba terdengar bunyi logam. Tangannya langsung berhenti. Dengan hati-hati ia membersihkan tanah menggunakan kedua tangannya. Sedikit demi sedikit muncul sebuah kotak logam berukuran sedang yang seluruh permukaannya telah dipenuhi karat. Kotak itu terkubur sangat dalam hingga tidak mungkin ditemukan tanpa mengetahui lokasi tepatnya. Gu Beichen mengangkatnya perlahan. Pada tutup kotak terdapat ukiran bunga plum yang sama seperti pada liontin ibunya. Ia mencoba membuka kuncinya. Tidak berhasil. Lalu ia mengeluarkan liontin bunga plum dari sakunya. Begitu liontin ditempelkan pada bagian tengah kotak, mekanisme pengunci langsung terbuka. Semua orang menahan napas. Di dalam kotak terdapat sebuah map kulit berwarna coklat tua yang masih terbungkus lapisan kedap air. Selain map tersebut terdapat sebuah jam tangan pria yang telah berhenti berdetak tepat pada pukul 11:37. Gu Beichen mengenali jam itu dalam sekejap. Itu adalah jam tangan yang selalu dipakai ayahnya. Tangannya sedikit bergetar saat membuka map. Di halaman pertama tertulis dengan huruf besar, Phoenix. Di bawahnya terdapat tulisan tangan ayahnya. Jika berkas ini ditemukan oleh Beichen, berarti aku gagal menghentikan mereka. Gu Beichen membalik halaman berikutnya. Isinya bukan daftar transaksi, bukan pula catatan penelitian, melainkan daftar nama puluhan orang yang terlibat dalam organisasi tersebut, lengkap dengan jabatan dan hubungan mereka. Beberapa nama telah diberi cap merah bertuliskan, meninggal. Sebagian lagi bertuliskan, menghilang. Namun di halaman terakhir terdapat satu nama yang belum diberi tanda apapun. Nama itu ditutup menggunakan amplop kecil yang dilem rapat. Di atas amplop tertulis pesan, Beichen, jika kau membuka amplop ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Pastikan semua orang yang kau cintai berada di tempat yang aman. Gu Beichen memandangi amplop itu cukup lama. Ia baru saja hendak membukanya ketika telepon satelit milik kepala keamanan berdering. Wajah kepala keamanan langsung berubah pucat setelah menerima laporan. Tuan muda, ada apa? Baru 5 menit yang lalu, seseorang menyamar sebagai kurir medis dan berhasil masuk ke kediaman keluarga Gu. Jantung Gu Beichen seakan berhenti berdetak. Su Fanfan, kepala keamanan menelan ludah. Ketika identitas penyamar itu terbongkar, Nyonya sudah tidak berada di kamarnya. Semua kamera di sayap timur mati selama 40 detik. Sampai sekarang keberadaan Nyonya belum ditemukan. Map Phoenix masih berada di tangan Gu Beichen. Di satu sisi terdapat rahasia yang telah dicarinya selama 20 tahun. Di sisi lain, istrinya yang sedang mengandung menghilang tanpa jejak hanya beberapa menit setelah ia menemukan berkas tersebut. Untuk pertama kalinya sejak penyelidikan dimulai, Gu Beichen benar-benar dipaksa memilih antara mengejar kebenaran masa lalu atau menyelamatkan orang yang paling berharga dalam hidupnya. Tanpa ragu sedikit pun, Gu Beichen menutup kembali map Phoenix dan memasukkannya ke dalam kotak logam. Ia menyerahkan kotak itu kepada kepala keamanan. Dengarkan baik-baik, mulai saat ini, hanya kakek, nenek, dan kau yang boleh mengetahui keberadaan berkas ini. Bawa ke ruang penyimpanan tingkat tertinggi. Jangan dibuka oleh siapapun. Sampai aku kembali. Kepala keamanan menerima kotak itu dengan kedua tangan. Tuan muda, bagaimana dengan isi amplop terakhir? Gu Beichen menggeleng. Belum sekarang. Ia memahami pesan yang ditinggalkan ayahnya. Selama Su Fanfan belum ditemukan, membuka amplop itu hanya akan membuat dirinya kehilangan fokus. Mobil segera melaju meninggalkan rumah lama menuju kediaman keluarga Gu. Sepanjang perjalanan, Gu Beichen terus menerima laporan. Semua gerbang rumah telah ditutup.
Seluruh kendaraan yang keluar diperiksa. Pengawal telah menyisir setiap ruangan. Namun Su Fanfan seolah menghilang begitu saja. Sesampainya di rumah, Gu Beichen langsung menuju kamar mereka. Selimut di tempat tidur masih terbuka. Segelas susu hangat di meja belum sempat diminum. Buku yang tadi dibaca Su Fanfan masih tergeletak dalam keadaan terbuka. Semuanya menunjukkan bahwa ia pergi secara mendadak. Dokter keluarga berdiri di samping tempat tidur dengan wajah penuh penyesalan. Tuan muda, kami hanya meninggalkan Nyonya sekitar 5 menit untuk mengambil hasil pemeriksaan. Gu Beichen tidak menyalahkan siapapun. Ia justru memeriksa kamar itu sendiri. Pandangan matanya berhenti pada sebuah pot bunga kecil di dekat jendela. Tanah di dalam pot tampak sedikit berantakan. Ia mengangkat pot tersebut. Di bawahnya terdapat selembar kertas yang dilipat sangat kecil. Tulisan di dalamnya jelas bukan tulisan Su Fanfan. Kalau ingin melihat istrimu hidup, datanglah sendiri. Tidak ada alamat, tidak ada tanda tangan. Namun di bagian bawah terdapat gambar sederhana. Seekor burung elang. Gu Beichen menyerahkan kertas itu kepada tim forensik. Periksa tinta, kertas, sidik jari, serat, semuanya. Sementara itu, para pengawal mulai memeriksa ulang seluruh rekaman kamera. Meskipun sebagian kamera mati selama 40 detik, beberapa kamera cadangan di luar rumah masih sempat merekam bayangan seorang perempuan yang mengenakan seragam perawat. Perempuan itu mendorong kursi roda keluar melalui koridor timur. Di atas kursi roda terlihat seseorang yang tertutup selimut medis. Wajahnya sama sekali tidak terlihat. Petugas keamanan di gerbang tidak menghentikan mereka karena perempuan tersebut menunjukkan surat rujukan rumah sakit lengkap dengan stempel resmi. Beberapa menit kemudian diketahui bahwa seluruh dokumen itu palsu. Gu Beichen memutar rekaman itu berulang kali. Saat gambar diperbesar, ia memperhatikan sesuatu yang hampir tidak terlihat. Perawat palsu itu mengenakan cincin. Cincin dengan lambang bunga plum. Namun salah satu kelopaknya sengaja digores menggunakan benda tajam. Lambang yang sama seperti pada lencana para penyusup. Berarti mereka memang satu kelompok. Pada saat yang sama, di sebuah bangunan tua yang telah lama tidak digunakan, Su Fanfan perlahan membuka matanya. Pandangan pertamanya hanya melihat langit-langit beton yang retak. Kedua tangannya tidak diikat. Ia juga tidak merasakan sakit, yang membuatnya heran. Ruangan itu tampak bersih dan bahkan tersedia tempat tidur, selimut, serta makanan hangat di atas meja. Pintu terbuka perlahan. Seorang perempuan parubaya masuk membawa segelas air. Syukurlah kau sudah sadar. Su Fanfan segera mundur beberapa langkah. Siapa Anda? Perempuan itu hanya meletakkan gelas di atas meja. Aku tidak akan menyakitimu. Kalau begitu kenapa aku dibawa ke sini? Perempuan itu terdiam cukup lama. Aku diperintah menjaga keselamatanmu. Su Fanfan semakin bingung. Kalau menjaga keselamatanku, kenapa aku diculik? Perempuan itu menundukkan kepala. Karena di luar sana ada orang yang ingin membunuhmu. Su Fanfan menatapnya tanpa berkedip. Siapa? Perempuan itu menggeleng. Aku belum bisa memberitahumu. Tolong, suamiku pasti sedang mencariku. Mendengar kata suami, wajah perempuan itu berubah sendu. Aku tahu. Ia memandang keluar jendela yang tertutup rapat. Dia pasti akan datang. Di tempat lain, pria berambut putih sedang duduk di depan papan catur kayu. Di hadapannya tidak ada lawan. Ia memainkan kedua bidak sekaligus. Seorang anak buah datang tergesa-gesa. Tuan, perempuan itu sudah berhasil diamankan. Pria berambut putih mengangguk pelan. Bagus. Lalu bagaimana dengan Gu Beichen? Pria itu memindahkan sebuah bidak hitam ke tengah papan. Dia pasti akan memilih menyelamatkan istrinya. Kalau begitu mengapa kita membiarkannya menemukan berkas Phoenix? Pria berambut putih tersenyum tipis. Karena berkas itu belum lengkap, ia membuka sebuah laci. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen tua. Salah satunya adalah halaman terakhir yang hilang dari buku harian Ibu Gu Beichen. Di sampingnya terdapat sebuah amplop tua yang persis sama dengan amplop yang baru ditemukan. Gu Beichen di bawah pohon plum. Potongan terakhir masih ada padaku. Ia menatap papan catur sekali lagi. 5 langkah lagi. Kemudian ia mengangkat bidak Raja Hitam. Setelah itu, seluruh kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Malam semakin larut. Di ruang kerja kediaman keluarga Gu, suasana dipenuhi ketegangan. Puluhan,
Layar menampilkan rekaman kamera dari berbagai sudut kota. Gu Beichen berdiri tanpa berpindah tempat sedikit pun selama berjam-jam. Setiap laporan yang masuk langsung diperiksanya sendiri. Tidak ada jejak kendaraan yang membawa Su Fanfan. Tidak ada permintaan tebusan. Tidak ada panggilan telepon. Seolah penculikan itu dilakukan bukan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk memaksanya mengambil keputusan tertentu. Asisten pribadinya menghampiri sambil membawa laporan baru. Tuan muda, kami berhasil melacak asal kertas ancaman yang ditemukan di kamar Nyonya. Bagaimana hasilnya? Kertas itu berasal dari sebuah percetakan kecil yang sudah tutup 15 tahun lalu. Gu Beichen tidak tampak terkejut. Itu sengaja. Asisten mengangguk. Ya, mereka kembali memberikan petunjuk yang sudah dipersiapkan sejak lama. Gu Beichen memandang layar di depannya. Kalau begitu kita berhenti mengikuti petunjuk mereka. Seluruh tim menoleh kepadanya. Kita cari sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Ia meminta semua laporan sejak awal penyelidikan dibawa ke ruang rapat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, meja panjang dipenuhi foto, peta, rekaman, surat, laporan forensik, hasil laboratorium, hingga catatan tulisan tangan. Gu Beichen mulai menyusun semuanya berdasarkan waktu kejadian. Semakin lama ia memperhatikan susunan tersebut, semakin jelas satu pola yang selama ini luput dari perhatian. Setiap kali mereka memperoleh petunjuk penting, selalu ada satu orang yang hadir tidak jauh dari lokasi. Kadang hanya beberapa menit, kadang beberapa jam. Namun orang itu selalu muncul. Bukan sebagai pelaku, bukan pula sebagai korban, melainkan sebagai saksi yang tampak tidak berarti. Gu Beichen memperbesar seluruh foto. Pada foto pesta ulang tahun ibunya, pada rekaman pusat perbelanjaan, pada rekaman rumah sakit, pada kamera jalan menuju Bukit Qinghe, bahkan pada rekaman museum. Di setiap tempat itu terdapat sosok pria tua yang berbeda pakaian, berbeda gaya rambut, bahkan terkadang menggunakan tongkat, namun bentuk telinganya, tinggi badan, serta kebiasaan menggenggam tangan kiri tetap sama. Itu orang yang sama. Asisten ikut memperhatikan. Dia selalu berada di dekat setiap kejadian, tapi tidak pernah menjadi pusat perhatian. Gu Beichen segera memerintahkan sistem kecerdasan buatan perusahaan melakukan pencocokan wajah terhadap seluruh rekaman. Beberapa menit kemudian hasilnya muncul. Identitas pria tersebut tidak ditemukan. Namun sistem mendeteksi bahwa wajahnya berubah sedikit demi sedikit pada setiap rekaman. Seolah menggunakan riasan profesional untuk menyamarkan usia. Berarti seseorang telah mengikuti seluruh penyelidikan mereka sejak hari pertama. Pada saat yang sama, di tempat persembunyian, Su Fanfan mulai memperhatikan keadaan sekelilingnya dengan lebih tenang. Perempuan parubaya yang menjaganya memang tidak pernah bersikap kasar. Bahkan setiap beberapa jam ia membawa makanan segar dan memastikan Su Fanfan beristirahat. Namun pintu ruangan selalu terkunci. Ketika malam semakin sunyi, Su Fanfan mendengar suara percakapan dari balik dinding. Ia mendekat perlahan. Dua orang pria sedang berbicara. Bos belum memberi perintah. Belum. Kalau Gu Beichen datang lebih cepat bagaimana? Dia tidak akan menemukan tempat ini. Su Fanfan menahan napas. Pria kedua kembali berbicara. Perempuan itu tidak boleh terluka. Kenapa? Itu perintah langsung. Kalau begitu untuk apa kita menculiknya? Beberapa detik suasana menjadi hening. Kemudian terdengar jawaban yang membuat Su Fanfan semakin bingung. Karena hanya dengan menjauhkannya dari keluarga Gu, dia masih punya kesempatan hidup. Suara langkah kaki segera mendekat. Su Fanfan buru-buru kembali ke tempat tidur dan memejamkan mata. Pintu terbuka. Perempuan parubaya masuk memeriksa keadaannya sebelum kembali keluar tanpa menyadari bahwa Su Fanfan telah mendengar sebagian percakapan. Sementara itu, di ruang kerja keluarga Gu, hasil analisis terhadap seluruh rekaman akhirnya selesai. Komputer berhasil menyusun jalur perpindahan pria misterius tersebut selama beberapa minggu. Terakhir, semua titik perjalanannya membentuk satu pola yang mengejutkan. Bukan menuju rumah lama keluarga Gu, bukan menuju museum, melainkan mengelilingi sebuah kawasan pemakaman tua di pinggir kota. Gu Beichen segera memperbesar peta. Tepat di tengah kawasan pemakaman itu berdiri sebuah mausolem keluarga yang telah kosong.
Selama bertahun-tahun, bangunan tersebut dahulu milik sebuah keluarga yang tercatat sebagai salah satu pendiri awal Proyek Phoenix. Selama lebih dari 20 tahun tidak pernah ada satupun anggota keluarga yang datang berziarah ke sana. Namun berdasarkan rekaman terbaru, pria misterius itu mengunjungi tempat tersebut sedikitnya 7 kali dalam 2 bulan terakhir. Gu Beichen memandang titik merah di layar dengan tatapan tajam. Untuk pertama kalinya sejak penyelidikan dimulai, ia merasa telah menemukan lokasi yang tidak pernah disebut dalam satupun surat, rekaman, maupun ancaman musuh. Dan justru karena tidak pernah disebut, kemungkinan besar tempat itulah yang selama ini benar mereka sembunyikan. Tanpa menunda lagi, Gu Beichen memutuskan berangkat malam itu juga. Namun kali ini ia tidak membawa rombongan besar seperti sebelumnya. Pengalaman beberapa minggu terakhir mengajarkannya bahwa setiap kali pergerakan keluarga Gu terlalu mencolok, musuh selalu mengetahui lebih dahulu. Ia hanya mengajak asisten pribadinya, kepala keamanan, serta 2 pengawal yang telah menemaninya sejak bertahun-tahun dan benar-benar dapat dipercaya. 4 kendaraan berangkat melalui rute yang berbeda. Gu Beichen sendiri mengendarai mobil biasa, tanpa lambang perusahaan maupun keluarga Gu. Selama perjalanan, ia terus memperhatikan laporan dari tim pemantau. Tidak ada kendaraan yang membuntuti mereka. Namun justru keadaan yang terlalu tenang itu membuatnya semakin waspada. Pemakaman tua tersebut terletak di lereng bukit yang telah lama ditinggalkan. Sebagian besar batu nisannya telah ditutupi lumut. Rumput liar tumbuh tinggi hingga menutupi jalan setapak. Di bagian paling dalam berdiri sebuah mausolem batu berwarna abu-abu yang mulai retak dimakan usia. Nama keluarga pemiliknya sudah hampir tidak dapat dibaca karena tergerus hujan dan angin selama puluhan tahun. Gu Beichen mengangkat senter dan mulai mengamati bangunan itu dengan teliti. Tidak tampak tanda-tanda bahwa tempat tersebut sering dikunjungi. Namun ketika kepala keamanan memeriksa tanah di depan pintu, ia menemukan bekas jejak ban yang masih baru. Bekas itu belum sempat hilang meskipun hujan sempat turun beberapa jam sebelumnya. Tuan muda, seseorang memang datang ke sini baru-baru ini. Gu Beichen mengangguk pelan. Masuk. Pintu batu mausolem ternyata tidak terkunci. Begitu didorong perlahan, aroma udara lembab langsung menyambut mereka. Cahaya senter menembus ruangan kecil yang dipenuhi rak-rak batu. Tempat abu jenazah dahulu disimpan. Sebagian besar rak telah kosong. Tidak ada sesuatu yang tampak mencurigakan. Namun Gu Beichen tidak segera pergi. Ia memperhatikan lantai. Di salah satu sudut terlihat bekas goresan tipis yang membentuk garis lurus. Ia berjongkok lalu mengetuk lantai batu tersebut menggunakan gagang senter. Suara yang terdengar berbeda. Bagian itu berongga. Kepala keamanan segera membantu menggeser lempengan batu yang cukup berat. Perlahan sebuah lubang persegi muncul di bawahnya. Sebuah tangga besi tua memanjang ke bawah, menuju lorong yang sama sekali tidak tercantum dalam denah bangunan. Mereka menuruni tangga dengan hati-hati. Di bawah terdapat ruangan bawah tanah yang jauh lebih luas daripada dugaan mereka. Ruangan itu dipenuhi lemari arsip, meja kerja tua, generator listrik, serta puluhan monitor yang kini telah mati. Debu memang menutupi sebagian besar peralatan, tetapi beberapa benda tampak jauh lebih bersih dibandingkan yang lain. Artinya, seseorang masih menggunakan tempat itu. Asisten menemukan sebuah kalender yang masih tergantung di dinding. Halamannya bukan tahun 20 tahun lalu, melainkan tahun sekarang. Beberapa tanggal diberi tanda lingkaran merah. Salah satunya adalah hari ketika Su Fanfan diculik. Satu lagi adalah tanggal yang diperkirakan sebagai hari kelahiran bayinya. Tatapan Gu Beichen berubah semakin tajam. Ia membuka salah satu lemari arsip. Di dalamnya terdapat puluhan map berisi laporan pengawasan. Nama-nama yang tercantum membuat semua orang terkejut. Kakek Gu, nenek Gu, ibu Gu Beichen, bahkan Su Fanfan. Masing-masing memiliki berkas tersendiri. Laporan itu mencatat kebiasaan, jadwal harian, tempat yang sering dikunjungi, hingga orang-orang yang mereka temui selama bertahun-tahun. Kepala keamanan mengepalkan tangan. Mereka mengawasi keluarga kita selama ini. Gu Beichen tidak menjawab. Ia terus membuka map demi map. Di salah satu rak paling bawah terdapat map berwarna hitam tanpa nama.
Ketika dibuka, hanya ada satu lembar kertas. Di atasnya tertulis kalimat singkat. Subjek G berhasil membentuk keluarga. Di bawahnya terdapat catatan lain. Fase kedua dimulai setelah pewaris lahir. Belum sempat mereka memeriksa lebih jauh. Generator tua di sudut ruangan tiba-tiba menyala sendiri. Lampu-lampu yang selama ini padam berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menerangi seluruh ruangan. Puluhan monitor yang telah berdebu menyala serempak. Semua layar menampilkan gambar yang sama. Su Fanfan. Ia sedang duduk di ruangan tempat ia ditahan. Kondisinya tampak baik. Tidak ada luka. Namun wajahnya dipenuhi kecemasan. Beberapa detik kemudian, gambar pada seluruh monitor berubah. Kini muncul sosok pria berambut putih yang selama ini hanya terdengar suaranya. Untuk pertama kalinya wajahnya terlihat jelas. Usianya sekitar 70 tahun. Rambutnya telah memutih seluruhnya. Tetapi sorot matanya masih sangat tajam. Ia duduk tenang di depan kamera seolah telah menunggu kedatangan Gu Beichen. Akhirnya kau menemukan tempat ini. Suara pria itu terdengar tenang. Aku sudah menunggu selama 22 tahun. Gu Beichen berdiri memandang layar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria itu tersenyum tipis. Jangan khawatir, istrimu masih hidup. Ia berhenti sejenak, dan aku memang tidak berniat membunuhnya. Kalimat itu membuat seluruh ruangan menjadi sunyi. Karena tujuan sebenarnya bukan mengambil nyawa keluargamu. Pria berambut putih menatap lurus ke arah kamera. Tujuanku adalah membuatmu mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh kedua orang tuamu. Gu Beichen akhirnya berbicara. Kalau begitu lepaskan Su Fanfan. Pria itu menggeleng perlahan. Belum. Ia mengangkat sebuah map tua yang sampulnya bertuliskan Phoenix. Kalau ingin membawanya pulang, datanglah menemuiku seorang diri. Senyumnya perlahan menghilang. Karena hanya ada satu orang di dunia ini yang masih mengetahui seluruh isi proyek Phoenix. Ia meletakkan tangannya di dada sendiri. Dan orang itu adalah aku. Layar monitor tiba-tiba berkedip beberapa kali sebelum gambar Su Fanfan menghilang. Ruangan bawah tanah kembali diterangi cahaya putih dari lampu-lampu tua. Wajah pria berambut putih tetap tenang. Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Sambungan video terputus. Seluruh monitor berubah gelap. Gu Beichen tidak langsung bergerak. Ia memperhatikan setiap sudut ruangan. Berusaha menemukan petunjuk mengenai lokasi sebenarnya tempat rekaman itu dikirim. Asisten segera memeriksa perangkat komunikasi yang masih menyala. Tuan muda, sinyalnya tidak berasal dari tempat tetap. Jelaskan. Video tadi dipancarkan melalui beberapa pemancar yang saling memantulkan sinyal. Lokasi akhirnya sengaja disamarkan. Gu Beichen mengangguk pelan. Cara itu menunjukkan bahwa lawannya telah menyiapkan semuanya. Jauh sebelumnya, di saat yang sama, kepala keamanan menemukan sebuah server kecil yang masih aktif di balik lemari arsip. Setelah diperiksa, ternyata perangkat itu menyimpan rekaman dari beberapa kamera pengawas. Salah satu rekaman memperlihatkan ruangan tempat Su Fanfan berada. Namun rekaman tersebut berhenti 30 menit sebelum mereka tiba. Pada detik-detik terakhir terlihat perempuan parubaya yang selama ini menjaga Su Fanfan membuka pintu, mengembalikan telepon genggam milik Su Fanfan, lalu menunjuk ke arah pintu belakang bangunan. Setelah itu kamera mati. Gu Beichen memutar ulang rekaman itu beberapa kali. Ia segera memahami maksudnya. Su Fanfan tidak lagi berada di tempat tersebut. Perempuan itu telah membantunya pergi sebelum lokasi persembunyian diketahui pihak lain. Harapan yang sempat meredup kembali muncul. Periksa seluruh jalan keluar dari kawasan itu. Perintah Gu Beichen segera dijalankan. Kurang dari 1 jam kemudian sebuah laporan masuk dari kantor polisi setempat. Seorang perempuan hamil ditemukan oleh warga ketika sedang meminta bantuan di sebuah pos jaga dekat jalan raya. Kondisinya stabil dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan sebagai tindakan pencegahan. Begitu mendengar laporan itu, Gu Beichen langsung meninggalkan ruang bawah tanah. Sesampainya di rumah sakit, ia berlari menuju ruang pemeriksaan tanpa memedulikan orang-orang yang menyapanya. Pintu ruangan terbuka. Su Fanfan sedang duduk di atas tempat tidur sambil ditemani dokter. Begitu melihat Gu Beichen masuk, matanya langsung berkaca-kaca. Gu Beichen menghampirinya dan memeluknya erat. Selama beberapa saat tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Dokter tersenyum tipis.
Semua hasil pemeriksaan baik. Nyonya hanya mengalami kelelahan dan sedikit syok. Bayinya juga dalam keadaan sehat. Mendengar kalimat itu, Gu Beichen akhirnya mengembuskan napas panjang yang sejak tadi ditahannya. Setelah dokter keluar, Su Fanfan menceritakan semua yang diingatnya. Ia menjelaskan bahwa perempuan parubaya yang menjaganya tidak pernah bersikap kasar. Beberapa saat sebelum meninggalkan tempat itu, perempuan tersebut mengatakan bahwa orang yang sebenarnya berbahaya sedang menuju bangunan itu dan memintanya segera pergi melalui lorong belakang. Sebelum aku pergi, Su Fanfan berhenti sejenak. Dia memberikan ini. Ia mengeluarkan sebuah kunci kuningan kecil yang sejak tadi disembunyikan di dalam saku jaketnya. Di kepala kunci terdapat ukiran bunga plum. Gu Beichen menerimanya dengan hati-hati. Apa dia mengatakan sesuatu lagi? Su Fanfan mengangguk. Dia bilang, kalau suatu hari aku bertemu denganmu, aku harus menyampaikan satu kalimat. Apa? Su Fanfan menatap mata suaminya. Jangan mencari Phoenix di tempat ia dilahirkan. Carilah di tempat ia mengakhiri penerbangannya. Kalimat itu membuat Gu Beichen kembali terdiam. Beberapa jam kemudian, setelah Su Fanfan beristirahat, Gu Beichen bersama kakek Gu mempelajari kembali seluruh peta, foto, dan dokumen yang telah mereka kumpulkan. Kunci kuningan itu ternyata memiliki nomor seri yang sama dengan salah satu gambar dalam buku agenda ayahnya. Gambar tersebut tidak pernah mereka pahami sebelumnya. Kini setelah dicocokkan, mereka menyadari bahwa nomor itu bukan menunjuk pada sebuah bangunan, melainkan sebuah loker penyimpanan tua di stasiun kereta utama yang telah dibangun sejak puluhan tahun lalu dan hingga kini masih beroperasi. Ayah Gu Beichen tampaknya telah memecah seluruh bukti menjadi beberapa bagian dan menyembunyikannya di lokasi-lokasi yang tidak saling berhubungan. Berkas di bawah pohon plum hanyalah bagian pertama. Kaset rekaman merupakan bagian kedua. Dan kunci kuningan yang kini berada di tangan mereka kemungkinan besar adalah jalan menuju bagian berikutnya dari rahasia yang telah disembunyikan selama lebih dari 20 tahun. Malam itu juga, setelah memastikan Su Fanfan telah tertidur dengan tenang di ruang perawatan, Gu Beichen meninggalkan dua tim pengawal terbaik untuk menjaga rumah sakit. Kali ini ia tidak ingin mengulangi kesalahan sekecil apapun. Seluruh akses menuju lantai tempat Su Fanfan dirawat dibatasi. Setiap dokter, perawat, dan petugas kebersihan diperiksa identitasnya satu persatu. Bahkan sistem kamera rumah sakit dihubungkan langsung ke pusat keamanan grup Gu sehingga setiap sudut dapat dipantau secara langsung. Sementara itu, Gu Beichen kembali ke ruang kerja pribadinya bersama kakek Gu. Di atas meja, terbentang peta kota, salinan dokumen Phoenix, foto-foto lama, serta kunci kuningan yang baru. Diberikan Su Fanfan. Ia memutar kunci itu perlahan di bawah cahaya lampu meja. Pada salah satu, sisinya terdapat ukiran yang hampir tidak terlihat. Setelah diperbesar menggunakan mikroskop digital, ukiran tersebut ternyata bukan sekadar hiasan bunga plum, melainkan rangkaian angka yang sangat kecil. Asisten segera memasukkan angka tersebut ke dalam sistem pencarian arsip. Beberapa saat kemudian muncul satu dokumen lama. Nomor itu ternyata merupakan nomor loker penyimpanan yang disewa hampir 22 tahun lalu di stasiun kereta utama kota. Penyewa menggunakan identitas resmi ayah Gu Beichen. Menurut catatan, biaya sewanya dibayar untuk jangka waktu sangat panjang melalui rekening khusus keluarga Gu yang telah ditutup tepat setelah kecelakaan terjadi. Gu Beichen langsung berdiri. Besok pagi kita ke sana. Namun kakek Gu menggeleng pelan. Kalau aku menjadi elang hitam, tempat pertama yang akan kuawasi sekarang adalah stasiun. Gu Beichen memahami maksud kakeknya. Musuh mereka pasti sudah memperhitungkan bahwa cepat atau lambat keluarga Gu akan menemukan kunci tersebut. Karena itu ia memutuskan membuat rencana lain. Pagi harinya, beberapa mobil keluarga Gu sengaja bergerak ke arah yang berbeda. Sebagian menuju kantor pusat, sebagian menuju rumah lama keluarga Gu. Sementara satu rombongan besar bergerak menuju museum yang pernah mereka selidiki sebelumnya. Semua itu dilakukan untuk menarik perhatian siapapun yang sedang mengawasi. Sementara perhatian para pengintai terpecah, Gu Beichen keluar melalui pintu belakang rumah sakit.
Mengenakan pakaian sederhana, ia hanya ditemani asistennya. Mobil yang mereka gunakan pun bukan kendaraan keluarga Gu, melainkan mobil sewaan biasa yang sama sekali tidak mencolok. Setelah hampir 1 jam berkeliling kota melalui beberapa jalur berbeda, mereka akhirnya tiba di stasiun kereta utama. Bangunan tua itu masih mempertahankan arsitektur puluhan tahun lalu. Ribuan orang berlalu lalang setiap hari. Di salah satu sudut bangunan masih terdapat deretan loker penyimpanan lama yang kini jarang digunakan. Gu Beichen berjalan perlahan hingga menemukan nomor yang sesuai dengan ukiran pada kunci. Nomor 317. Loker itu tampak biasa, catnya telah mengelupas. Tidak ada tanda-tanda pernah dibuka selama bertahun-tahun. Ia memasukkan kunci kuningan. Sekali putar, terdengar bunyi klik pelan. Pintu loker terbuka perlahan. Di dalamnya tidak terdapat tumpukan dokumen seperti yang dibayangkan. Hanya ada sebuah kotak kayu kecil, sebuah jam saku tua, dan sebuah surat yang ditujukan khusus kepada Gu Beichen. Tangannya sedikit bergetar ketika membuka surat tersebut. Tulisan tangan ayahnya langsung dikenali. Beichen, jika kau membaca surat ini, berarti kau telah berhasil menemukan bagian kedua dari warisan yang kutinggalkan. Ia terus membaca dengan saksama. Semua orang akan mengira Phoenix adalah kumpulan dokumen. Mereka salah. Phoenix bukan benda. Phoenix adalah daftar orang. Gu Beichen mengernyit. Di halaman berikutnya tertulis penjelasan yang jauh lebih mengejutkan. Selama bertahun-tahun organisasi itu menempatkan anggotanya ke berbagai keluarga, perusahaan, dan lembaga. Mereka tidak hanya mencuri informasi, tetapi membangun kehidupan baru dengan identitas yang berbeda. Karena itulah sangat sulit membedakan siapa kawan dan siapa lawan. Gu Beichen langsung teringat pada pria misterius yang selalu muncul dalam setiap penyelidikan. Dengan penyamaran berbeda, ayahnya melanjutkan, selama daftar itu belum lengkap, jangan percaya siapapun yang mengaku mengetahui seluruh kebenaran. Di dalam kotak kayu terdapat sebuah buku kecil berisi kode-kode yang tampaknya digunakan untuk mengenali identitas para anggota organisasi. Namun sebelum sempat memeriksa lebih jauh, asisten menerima panggilan dari rumah sakit. Wajahnya langsung berubah serius. Tuan muda, ada apa? Rumah sakit melaporkan seseorang datang menemui nyonya. Gu Beichen langsung berdiri. Siapa? Asisten belum selesai menjawab ketika suara lain terdengar dari telepon. Nyonya meminta kami tidak mengusir tamu itu. Gu Beichen mengerutkan dahi. Siapa tamunya? Beberapa detik kemudian nama itu akhirnya disebutkan. Lin Suyu. Gu Beichen dan asistennya saling berpandangan. Perempuan yang sebelumnya menghilang tanpa jejak, yang mereka kira masih diburu organisasi elang hitam, ternyata muncul sendiri di rumah sakit dan meminta bertemu langsung dengan Su Fanfan. Gu Beichen segera menutup kembali kotak kayu dan memasukkannya ke dalam tas yang selalu dibawanya. Ia tidak membuka halaman-halaman berikutnya dari buku kode tersebut. Nalurinya mengatakan bahwa pertemuan mendadak Lin Suyu dengan Su Fanfan jauh lebih mendesak daripada mempelajari dokumen itu. Bersama asistennya, ia segera meninggalkan stasiun dan menuju rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, Gu Beichen terus menghubungi kepala keamanan. Bagaimana keadaan nyonya? Baik, tuan muda. Lin Suyu datang seorang diri. Ia tidak membawa senjata. Pemeriksaan menunjukkan identitasnya asli, namun kami tetap mengawasinya. Jangan mengganggu pembicaraan mereka. Baik, mobil berhenti di halaman rumah sakit beberapa menit kemudian. Gu Beichen berjalan cepat menuju ruang perawatan. Tetapi ketika hendak membuka pintu, ia mendengar suara Su Fanfan dari dalam. Bibi, selama ini sebenarnya apa yang Anda sembunyikan? Gu Beichen menghentikan langkahnya. Suara Lin Suyu terdengar sangat pelan. Aku tidak pernah ingin melibatkanmu, tapi semua orang terus mengejarku. Itulah sebabnya aku datang. Gu Beichen memberi isyarat kepada semua pengawal agar menjauh beberapa langkah. Ia memilih tidak langsung masuk. Di dalam ruangan, Lin Suyu duduk di samping tempat tidur sambil menggenggam kedua tangannya erat-erat. Wajahnya terlihat jauh lebih lelah dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Aku sudah bersembunyi selama 22 tahun. Air mata perlahan memenuhi matanya. Setiap hari aku hidup dengan rasa bersalah. Su Fanfan memandangnya tanpa berkata apa-apa. Lin Suyu melanjutkan.
Dulu aku berjanji kepada ibumu Beichen bahwa aku akan menjaga sesuatu sampai waktu yang tepat tiba. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari dalam tasnya. Aku tidak berhasil menjaga semuanya. Buku apa itu? Bukan buku harian. Lin Suyu menggeleng. Ini daftar tempat-tempat yang pernah kugunakan untuk memindahkan sebagian berkas Phoenix. Su Fanfan tampak terkejut. Berkas itu dipindahkan berkali-kali. Ya, Lin Suyu mengangguk pelan. Setiap kali aku merasa seseorang mulai mengawasiku, aku memindahkannya lagi. Ia menarik napas panjang. Selama bertahun-tahun aku sengaja memecah seluruh isi Phoenix menjadi beberapa bagian. Saat itu juga Gu Beichen membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan. Lin Suyu menoleh. Tatapan mereka akhirnya bertemu untuk pertama kalinya tanpa ada kepanikan maupun pengejaran. Akhirnya kita bertemu. Gu Beichen berjalan mendekat. Bibi Lin. Mendengar panggilan itu, mata Lin Suyu langsung memerah. Sudah lama sekali tidak ada yang memanggilku seperti itu. Gu Beichen duduk di hadapannya. Aku tidak datang untuk menyalahkanmu. Lin Suyu menundukkan kepala. Kalau malam itu aku lebih berani, mungkin ayah dan ibumu masih bisa diselamatkan. Gu Beichen menggeleng perlahan. Yang terjadi sudah berlalu. Beberapa saat suasana kembali hening. Kemudian Lin Suyu menyerahkan buku catatan kecil tersebut. Semua yang masih kuingat ada di sini. Gu Beichen membuka halaman pertama. Setiap halaman berisi tanggal, alamat, dan catatan singkat. Sebagian lokasi telah dicoret, sebagian diberi tanda selesai. Namun pada halaman terakhir terdapat satu alamat yang belum pernah disentuh. Di samping alamat itu tertulis satu kalimat. Penyimpanan terakhir. Gu Beichen langsung memperhatikan alamat tersebut. Lokasinya bukan rumah tua, bukan museum, bukan stasiun, melainkan perpustakaan kota lama yang kini hampir tidak pernah dikunjungi. Lin Suyu mulai menjelaskan, 20 tahun lalu, aku menyembunyikan satu kotak terakhir di sana. Kenapa di perpustakaan? Karena semua orang selalu mencari tempat yang terlihat rahasia. Ia tersenyum tipis. Padahal tempat paling aman justru tempat yang setiap hari dilewati banyak orang. Gu Beichen mengangguk perlahan. Penjelasan itu masuk akal. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Lin Suyu tiba-tiba menggenggam pergelangan tangannya. Masih ada satu hal yang belum kukatakan. Apa itu? Lin Suyu menarik napas panjang. Pria berambut putih yang selama ini kau cari. Ia berhenti beberapa detik. Aku memang pernah bekerja untuknya. Ruangan langsung menjadi sunyi. Aku masuk ke organisasi itu sebelum bertemu kedua orang tuamu. Su Fanfan memandangnya dengan terkejut. Lin Suyu segera melanjutkan. Tetapi setelah mengetahui tujuan mereka yang sebenarnya, aku membantu ibumu mengumpulkan bukti secara diam-diam. Gu Beichen memperhatikan setiap perubahan ekspresi perempuan itu. Ia tidak menemukan tanda-tanda bahwa Lin Suyu sedang berbohong. Banyak orang mengira aku menghilang. Lin Suyu tersenyum pahit. Padahal sejak malam itu aku hidup sebagai buronan bagi kedua pihak. Ia menatap Gu Beichen dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. Organisasi menganggapku pengkhianat. Keluargamu menganggapku menghilang. Aku kehilangan segalanya. Belum sempat pembicaraan berlanjut. Telepon kepala keamanan berdering. Ia segera melihat layar. Lalu wajahnya berubah tegang. Tuan muda, ada apa lagi? Kami baru menerima laporan dari tim yang memeriksa perpustakaan kota lama. Gu Beichen langsung berdiri. Lanjutkan. Ruang penyimpanan bawah tanah memang ditemukan. Bagaimana isinya? Kepala keamanan menarik napas dalam. Tempat itu sudah kosong. Ruangan kembali hening. Namun laporan belum selesai. Di dinding ruang penyimpanan ditemukan tulisan baru yang tampaknya dibuat belum lama ini. Apa bunyinya? Kepala keamanan membaca isi laporan dengan suara pelan. Aku sudah menunggu kalian menemukan tempat ini. Sekarang ikuti petunjuk terakhir jika ingin mengetahui siapa elang hitam yang sebenarnya. Di bawah tulisan itu hanya terdapat satu gambar sederhana. Bukan burung elang, bukan bunga plum, melainkan papan catur dengan satu bidak raja putih yang sengaja diletakkan sendirian di tengah papan. Seolah seseorang sedang mengundang Gu Beichen untuk memasuki babak terakhir dari permainan yang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Malam itu tidak seorang pun di ruang perawatan mampu mengucapkan sepatah kata pun selama beberapa saat. Gu Beichen memandang gambar papan catur yang dikirimkan kepala keamanan melalui layar teleponnya. Simbol itu bukan sesuatu yang asing.
Selama penyelidikan berlangsung, pria berambut putih selalu menyamakan setiap langkah mereka dengan sebuah permainan catur. Kini, untuk pertama kalinya, lawannya secara terbuka menyatakan bahwa permainan itu telah memasuki babak terakhir. Gu Beichen menatap Lin Suyu. Menurutmu ini jebakan? Lin Suyu menggeleng perlahan. Ya, tetapi bukan jebakan biasa. Apa maksudmu? Lin Suyu menarik napas panjang. Selama aku berada di organisasi itu, pemimpin kami memiliki satu kebiasaan. Ia menatap papan catur yang masih terlihat di layar. Dia tidak pernah memaksa lawannya berjalan ke arah tertentu. Lalu, dia hanya menyiapkan beberapa pilihan. Dan apapun pilihan yang diambil lawannya, hasil akhirnya tetap sesuai rencananya. Gu Beichen terdiam. Kalimat itu menjelaskan mengapa selama ini setiap petunjuk selalu membawa mereka menuju petunjuk berikutnya. Musuh mereka tidak sedang dikejar. Sebaliknya, dialah yang mengatur jalannya. Pengejaran. Su Fanfan yang sejak tadi mendengarkan akhirnya berbicara pelan. Kalau begitu, jangan ikuti petunjuk berikutnya. Semua orang menoleh kepadanya. Kalau semua petunjuk berasal dari dia, berarti dia selalu tahu kemana kita akan pergi. Ruangan kembali sunyi. Gu Beichen memandang istrinya cukup lama. Kemudian senyum tipis muncul di wajahnya. Itu sebabnya aku menikah denganmu. Semua orang tampak heran. Gu Beichen melanjutkan. Karena saat semua orang sibuk memikirkan langkah berikutnya, kau justru bertanya kenapa kita harus terus mengikuti permainan orang lain. Ia segera memanggil seluruh tim penyelidik. Mulai sekarang kita hentikan pengejaran terhadap seluruh petunjuk baru. Asisten terkejut. Tuan muda, kita balik permainannya. Ia mengambil spidol lalu menggambar 3 lingkaran besar di papan tulis. Selama ini kita selalu mencari tempat. Ia memberi tanda silang pada lingkaran pertama. Kita mencari dokumen. Lingkaran kedua juga diberi tanda silang. Kita mencari identitas Lang Hitam. Lingkaran ketiga pun disilang. Lawan kita sudah memperkirakan semuanya. Kemudian Gu Beichen menggambar sebuah lingkaran baru. Kali ini kita cari satu hal yang tidak pernah berubah. Semua orang memperhatikan. Uang. Ruangan kembali sunyi. Gu Beichen menatap seluruh anggota tim. Organisasi sebesar itu tidak mungkin bertahan lebih dari 20 tahun tanpa sumber pendanaan. Ia segera memerintahkan tim audit grup Gu bekerja sama dengan beberapa penyelidik keuangan independen. Target mereka bukan lagi Phoenix. Bukan pula Lang Hitam, melainkan seluruh aliran dana yang masih aktif hingga hari ini. Selama 2 hari berikutnya, ratusan ribu transaksi diperiksa. Perusahaan yang telah bangkrut, yayasan amal, dana investasi, perusahaan cangkang, semua ditelusuri kembali hingga puluhan tahun ke belakang. Hasilnya baru muncul menjelang malam ketiga. Seorang analis muda memasuki ruang kerja dengan wajah tegang. Tuan muda, kami menemukannya. Gu Beichen langsung berdiri. Jelaskan. Analis itu menampilkan bagan keuangan yang sangat rumit. Puluhan perusahaan saling mentransfer dana melalui berbagai rekening. Namun setelah seluruh transaksi dipetakan, semuanya bermuara pada satu lembaga. Bukan perusahaan, bukan bank, melainkan sebuah yayasan pendidikan yang telah berdiri selama lebih dari 40 tahun. Yayasan itu dikenal luas karena membiayai sekolah, rumah sakit, perpustakaan, dan berbagai kegiatan sosial. Reputasinya nyaris sempurna. Gu Beichen membaca nama yayasan tersebut perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Nama itu pernah muncul, bukan sekali, melainkan berkali-kali. Yayasan yang sama membiayai pembangunan museum, memberikan donasi kepada rumah sakit tempat Su Fanfan dirawat, menyumbang perpustakaan kota lama, bahkan menjadi sponsor renovasi stasiun tempat loker peninggalan ayahnya berada. Seluruh tempat yang berkaitan dengan penyelidikan ternyata memiliki hubungan dengan lembaga yang sama. Gu Beichen menatap bagan itu cukup lama. Siapa ketuanya sekarang? Analis segera membuka halaman berikutnya. Secara resmi, ketuanya telah mengundurkan diri 5 tahun lalu. Lalu siapa penggantinya? Analis menggeleng. Tidak ada. Bagaimana mungkin? Karena menurut dokumen hukum, ia berhenti beberapa detik. Yayasan itu dikelola oleh Dewan Pengawas yang seluruh anggotanya telah meninggal dunia. Ruangan langsung dipenuhi keheningan. Sebuah yayasan yang masih aktif mengelola dana bernilai miliaran setiap tahun ternyata secara administratif dipimpin oleh orang-orang yang sudah lama meninggal.
Gu Beichen memandang layar dengan sorot mata yang semakin tajam. Untuk pertama kalinya, penyelidikannya tidak menemukan petunjuk yang sengaja ditinggalkan. Lawan, mereka justru menemukan sesuatu yang benar-benar tersembunyi. Dan di balik jaringan yayasan yang tampak menjalankan kegiatan amal itu, perlahan mulai terlihat bayangan organisasi yang selama lebih dari 20 tahun berhasil menyamarkan keberadaannya. Di depan seluruh kota, Gu Beichen berdiri cukup lama di depan layar besar yang menampilkan jaringan yayasan tersebut. Tidak ada lagi keraguan di matanya, hanya ketajaman yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin dari sebelumnya. Selama ini ia mengira dirinya sedang mengejar sebuah organisasi, bayangan yang bergerak dari balik kegelapan, tetapi kenyataan yang baru saja terungkap justru lebih berbahaya. Lawannya tidak bersembunyi di tempat gelap, melainkan berdiri di tengah cahaya. Disembunyikan oleh nama kebaikan, amal, dan reputasi yang tidak pernah dicurigai siapapun. Yayasan itu bukan sekadar kedok, melainkan sebuah sistem yang sudah mengakar di dalam kota. Selama puluhan tahun, menyusup ke rumah sakit, sekolah, perpustakaan, bahkan tempat-tempat yang dianggap paling suci oleh masyarakat. Setiap petunjuk yang mereka temukan selama ini bukan hanya diarahkan, tetapi juga dibiarkan hidup oleh seseorang yang ingin memastikan bahwa Gu Beichen akan sampai pada titik ini, tepat di depan jaringan yang selama ini mengendalikan segalanya. Tanpa pernah terlihat, di sisi lain ruangan, Lin Suyu memandang data di layar dengan wajah semakin pucat. Ia tidak pernah menyangka bahwa yayasan yang selama ini terlihat sebagai lembaga sosial ternyata memiliki hubungan sedalam itu dengan proyek Phoenix. Suaranya bergetar ketika ia akhirnya berbicara, menjelaskan bahwa selama ia berada dalam organisasi itu dahulu, mereka memang sering menggunakan lembaga amal sebagai jalur distribusi dana karena tidak ada yang akan mencurigai aliran uang yang tampak sah. Namun yang ia lihat sekarang jauh lebih besar daripada yang pernah ia ketahui. Ini bukan lagi sekadar organisasi rahasia, melainkan sebuah struktur yang telah hidup, berkembang, dan beradaptasi selama lebih dari 2 dekade tanpa pernah tersentuh hukum. Bahkan, orang-orang yang ia kira sudah mati ternyata masih memiliki jejak administrasi yang terus berjalan di balik sistem yayasan tersebut, seolah kematian mereka hanyalah bagian dari prosedur yang telah direncanakan sejak awal. Suasana ruang kerja menjadi semakin tegang ketika Su Fanfan akhirnya meminta untuk berbicara. Meski baru saja keluar dari situasi penculikan, sorot matanya tampak lebih tenang dibanding sebelumnya. Ia memperhatikan pola yang ditampilkan di layar, lalu perlahan menyadari sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Selama ini semua penyelidikan berfokus pada siapa pelaku, siapa elang hitam, dan di mana berkas disembunyikan. Tetapi tidak ada yang benar-benar mempertanyakan mengapa seluruh sistem itu dibiarkan terus berjalan tanpa pernah berhenti. Ia mengatakan dengan suara pelan bahwa sesuatu yang bertahan selama puluhan tahun tidak mungkin hanya bergantung pada satu orang, melainkan pada sistem yang bahkan tidak bergantung pada kehidupan manusia tertentu. Kalimat itu membuat Gu Beichen terdiam cukup lama, karena untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa musuhnya mungkin bukan individu, tetapi sebuah mekanisme yang telah dirancang untuk terus berjalan meskipun siapapun yang mengendalikan awalnya telah lama menghilang. Beberapa jam kemudian, tim audit kembali membawa laporan lanjutan yang membuat seluruh ruangan kembali hening. Setelah ditelusuri lebih jauh, ditemukan bahwa yayasan tersebut tidak hanya mengelola dana, tetapi juga memiliki akses tidak langsung terhadap data identitas penduduk. Melalui berbagai proyek sosial yang tersebar di seluruh kota, setiap sekolah yang mereka bantu, setiap rumah sakit yang mereka danai, bahkan setiap program bantuan anak-anak ternyata memiliki sistem pencatatan yang terhubung satu sama lain tanpa disadari publik. Dari sana, data keluarga, garis keturunan, hingga riwayat medis tertentu dapat diakses dan disusun ulang seperti potongan puzzle. Gu Beichen segera memahami bahwa inilah alasan mengapa Su Fanfan bisa menjadi target sejak awal. Karena dalam sistem sebesar itu, identitas seseorang tidak lagi hanya milik pribadi.
melainkan bagian dari jaringan data yang bisa dimanfaatkan siapa saja yang memiliki akses. Ketika malam semakin larut, Gu Beichen akhirnya membuat keputusan baru. Ia meminta seluruh tim untuk berhenti mengejar cabang-cabang yayasan secara terpisah dan mulai fokus pada satu titik. Pusat yang selama ini tidak pernah mereka perhatikan, Dewan Pengawas yang secara resmi dinyatakan telah meninggal dunia. Ia merasa tidak mungkin sebuah organisasi sebesar ini berjalan tanpa kendali nyata. Dan jika benar para pengawas itu sudah mati, maka seseorang telah menggunakan identitas mereka untuk mengendalikan semuanya dari balik layar. Saat itu pula ia menghubungkan semua kejadian sejak awal, dari kemunculan Lin Suyu, rekaman terakhir ibunya, hingga pola pergerakan pria berambut putih, dan semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Mereka tidak sedang menghadapi masa lalu yang bangkit kembali, melainkan sebuah sistem yang masih aktif dan sedang menunggu tahap terakhir dari rencananya untuk diselesaikan. Dan tahap terakhir itu, seperti yang perlahan mulai dipahami Gu Beichen, selalu berputar pada satu hal yang sama sejak awal, yaitu keluarga Gu sendiri, yang kini berada tepat di pusat permainan yang telah disusun dengan sangat rapi sejak lebih dari 20 tahun lalu. Di tengah rapat darurat yang berlangsung hingga dini hari, suasana ruang kerja keluarga Gu semakin berat. Peta jaringan yayasan masih terpampang di layar besar, namun kini semua garis koneksi yang sebelumnya tampak acak mulai membentuk pola yang lebih jelas, seperti jaring laba-laba yang perlahan mengarah ke satu pusat yang sama. Gu Beichen berdiri di depan layar tanpa bergerak, matanya mengikuti setiap titik yang berkedip di sistem analisis. Setelah semua data disatukan, satu fakta baru muncul yang membuat seluruh tim terdiam. Hampir semua cabang yayasan, baik rumah sakit, sekolah, maupun proyek sosial besar, memiliki titik koordinat yang jika ditarik garisnya membentuk lingkaran raksasa yang pusatnya berada tepat di bawah kawasan kota tua yang sudah lama tidak aktif secara ekonomi. Kawasan itu dikenal sebagai distrik Lamahan, tempat yang selama ini dianggap tidak penting dan hanya berisi bangunan kosong yang menunggu renovasi atau pembongkaran. Gu Beichen segera mengingat kembali semua petunjuk yang mereka temukan sebelumnya. Rumah, kaca, stasiun, perpustakaan, museum, bahkan rumah lama keluarga Gu sendiri. Semuanya ternyata berada dalam radius yang tidak terlalu jauh dari distrik Lamahan. Selama ini mereka mengira setiap lokasi memiliki makna terpisah, padahal semuanya hanyalah bagian dari satu lingkaran besar yang sengaja dibuat untuk menyamarkan pusat sebenarnya. Kepala keamanan mulai menyadari pola yang sama dan dengan suara pelan mengatakan bahwa jika benar semua ini terhubung, maka kemungkinan besar ada fasilitas utama yang tidak tercatat dalam peta resmi kota. Sesuatu yang tidak muncul dalam dokumen kepemilikan tanah, tidak terdaftar dalam catatan konstruksi, dan tidak pernah dilaporkan kepada pemerintah daerah, karena mungkin memang tidak pernah diakui keberadaannya secara hukum. Di sisi lain kota, Su Fanfan yang masih dalam pengawasan rumah sakit mulai merasa semakin gelisah. Meskipun dokter memastikan kondisinya stabil, ia terus memikirkan percakapan terakhir dengan Lin Suyu dan juga pesan-pesan yang secara perlahan mulai membentuk gambaran besar yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia menyadari bahwa dirinya bukan hanya sekadar istri dari seorang pewaris keluarga besar, tetapi entah bagaimana telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih tua dari kehidupan yang ia jalani selama ini. Ketika ia melihat keluar jendela, ia menyadari bahwa penjagaan di sekitar rumah sakit semakin diperketat, seolah seluruh kota tiba-tiba berubah menjadi satu arena pengawasan besar yang tidak terlihat oleh orang biasa. Namun yang paling mengganggunya adalah perasaan bahwa setiap langkah yang diambil Gu Beichen selalu diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang sudah mengetahui semua keputusan mereka bahkan sebelum keputusan itu dibuat. Sementara itu, Lin Suyu duduk di ruang terpisah di dalam rumah sakit yang sama, dijaga ketat oleh pengawal keluarga Gu. Wajahnya tampak lebih tenang dibanding sebelumnya, tetapi matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia meminta bertemu dengan Gu Beichen.
Sekali lagi, bukan untuk memberikan informasi baru, melainkan untuk memperjelas sesuatu yang selama ini ia hindari. Ketika Gu Beichen akhirnya masuk ke ruangan, Lin Suyu tidak langsung berbicara. Ia hanya memandang pria itu cukup lama sebelum akhirnya mengatakan bahwa sejak awal, semua orang yang terlibat dalam proyek Phoenix tidak pernah benar-benar tahu siapa yang memulai semuanya. Bahkan ia sendiri, yang dahulu menjadi bagian dari organisasi itu, hanya menerima potongan informasi yang terbatas. Menurutnya, Elang Hitam bukanlah satu orang yang berdiri di puncak, melainkan sebuah nama yang diwariskan, sebuah identitas yang berpindah dari satu generasi ke generasi lain tanpa pernah benar-benar berhenti pada satu tubuh manusia. Ucapan itu membuat Gu Beichen terdiam cukup lama. Jika benar Elang Hitam adalah identitas yang diwariskan, maka semua upaya mereka selama ini untuk mencari satu sosok tunggal sebenarnya sejak awal sudah salah arah. Ia mulai memahami bahwa lawannya tidak hanya cerdas, tetapi juga sangat sabar, karena tidak terikat pada umur manusia, melainkan pada sistem yang terus hidup melalui orang-orang baru yang dipilih atau dipaksa untuk menggantikannya. Dan jika teori itu benar, maka pria berambut putih yang selama ini mereka kejar mungkin bukan pemimpin terakhir, melainkan hanya salah satu wajah sementara dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kesadaran itu membuat Gu Beichen akhirnya mengambil keputusan terakhir malam itu, bahwa mereka tidak lagi mencari orang, melainkan harus menemukan pusat sistem itu sendiri, sebelum sistem tersebut lebih dulu menutup seluruh jalan keluar yang tersisa bagi keluarga Gu dan semua orang yang masih mereka lindungi. Malam itu, keputusan akhir Gu Beichen tidak lagi berbentuk rencana penyelidikan biasa, melainkan perubahan penuh strategi yang menyentuh seluruh struktur keluarga Gu. Ia memerintahkan penarikan sebagian besar tim eksternal dan menggantinya dengan unit internal yang sudah lama tidak aktif. Unit yang dahulu hanya digunakan oleh ayahnya dalam operasi rahasia perusahaan. Sebelum tragedi 20 tahun lalu, langkah itu membuat kakek Gu terdiam cukup lama, karena hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan unit tersebut. Bahkan sebagian besar anggota keluarga Gu sendiri tidak pernah menyadari bahwa jaringan keamanan internal itu masih tersimpan dan dapat diaktifkan kembali. Gu Beichen berdiri di depan peta kota yang kini dipenuhi tanda baru. Ia menarik garis dari setiap titik penting yang mereka temukan: rumah kaca, stasiun, museum, perpustakaan, rumah lama, hingga mausoleum yang baru mereka bongkar. Semua garis itu akhirnya bertemu di satu titik yang sebelumnya tidak pernah mereka perhatikan secara khusus, bukan karena tersembunyi, tetapi karena terlalu biasa untuk dianggap penting. Titik itu berada di bawah kawasan distrik Lamahan, tepat di bawah deretan gedung administrasi tua yang kini telah kosong dan hanya digunakan sebagai gudang arsip kota. Tidak ada yang mencurigai tempat itu karena secara resmi bangunan tersebut masih tercatat sebagai fasilitas umum yang tidak memiliki akses terbatas. Namun ketika tim teknis melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap struktur bawah tanah kawasan tersebut, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah tercatat dalam satupun dokumen. Kota, di bawah fondasi bangunan administrasi itu terdapat jaringan lorong yang saling terhubung, membentuk sistem seperti kota kecil di bawah tanah. Lorong-lorong tersebut dilengkapi jalur listrik, ventilasi, bahkan sisa-sisa ruang kendali yang sudah lama tidak digunakan. Lebih mengejutkan lagi, beberapa bagian struktur masih aktif, menunjukkan bahwa tempat itu bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan masih memiliki sistem yang berjalan dalam diam. Di dalam ruang kerja sementara, Lin Suyu yang sedang memulihkan diri mulai mengingat potongan informasi yang selama ini ia tekan dalam pikirannya. Ia menyadari bahwa sebelum menghilang 20 tahun lalu, ibunya Gu Beichen pernah menyebutkan bahwa Phoenix bukan hanya tentang pengumpulan data, tetapi tentang pengawasan total tanpa pusat tunggal yang terlihat. Pada saat itu ia tidak memahami maksud kalimat tersebut, namun kini semuanya mulai masuk akal. Jika pusat sistem tidak pernah ditampilkan secara langsung, maka seluruh kota bisa menjadi bagian dari jaringan tanpa menyadarinya.
Dan jika benar distrik Lamahan adalah pusatnya, maka kemungkinan besar semua peristiwa yang mereka alami selama ini hanyalah respons kecil dari sistem yang lebih besar yang sedang menyesuaikan diri terhadap gangguan yang mereka buat. Sementara itu, Su Fanfan akhirnya diizinkan meninggalkan rumah sakit dengan pengawasan ketat. Meski kondisinya stabil, Gu Beichen tidak mengizinkan satu langkah pun tanpa pengawalan. Namun, justru dalam perjalanan kembali ke kediaman keluarga Gu, Su Fanfan mulai menyadari sesuatu yang aneh. Setiap kali mobil mereka melewati jalan tertentu di kota, ia merasakan pola yang berulang. Seolah ada rute yang secara tidak sengaja mereka lewati beberapa kali tanpa disadari. Ia tidak mengatakan apapun pada awalnya, tetapi ketika mereka berhenti di lampu merah yang sama untuk ketiga kalinya dalam perjalanan yang berbeda rute, ia akhirnya menyadari bahwa kota ini tidak lagi terasa seperti ruang terbuka, melainkan seperti sistem tertutup yang mengarahkan semua orang menuju titik yang sama tanpa mereka sadari. Ketika malam semakin larut, laporan terakhir dari tim bawah tanah akhirnya tiba di meja Gu Beichen. Mereka berhasil menemukan sebuah ruang pusat yang jauh lebih besar dibandingkan bagian lainnya. Ruangan itu memiliki dinding logam tebal, panel kendali lama, serta ratusan port data yang sudah tidak aktif, namun masih menunjukkan bekas penggunaan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Di tengah ruangan terdapat sebuah struktur silinder besar yang telah dimatikan. Pertanyaan, ia membuka kembali album foto lama yang sempat ditemukan di perpustakaan keluarga. Kali ini ia tidak hanya memperhatikan wajah-wajah di dalamnya, tetapi juga benda-benda kecil yang selama ini luput dari perhatian. Pada salah satu foto, ia melihat latar belakang sebuah ruangan dengan rak buku yang bentuknya sangat khas. Rak itu memiliki ukiran bunga plum pada bagian atasnya. Semakin lama ia memperhatikan foto tersebut, semakin yakin ia pernah melihat ukiran yang sama. Ia segera meminta pelayan mengambil album lain yang berisi foto-foto rumah lama keluarga Gu. Setelah membandingkannya satu persatu, ia menemukan bahwa rak tersebut bukan berada di rumah utama, melainkan di sebuah ruang baca kecil yang dahulu digunakan Ibu Gu Beichen untuk menulis. Ruangan itu tidak pernah disebut dalam seluruh penyelidikan karena semua orang lebih fokus pada ruang bawah tanah dan perpustakaan utama. Su Fanfan segera menghubungi Gu Beichen dan menceritakan temuannya. Gu Beichen tidak langsung menyimpulkan apapun, tetapi ia meminta tim lain menuju rumah lama untuk memeriksa ruang baca tersebut secara menyeluruh, tanpa mengubah apapun yang ada di dalamnya. Beberapa jam kemudian laporan dari rumah lama mulai berdatangan. Ruang baca itu memang masih utuh. Sebagian besar isinya telah tertutup debu. Namun ada satu rak buku yang tampak lebih bersih dibandingkan rak lainnya. Ketika diperiksa, tim menemukan bahwa salah satu papan belakang rak dapat digeser. Di baliknya bukan terdapat brankas atau dokumen rahasia, melainkan sebuah ruang sempit yang hanya cukup untuk menyimpan beberapa benda pribadi. Di dalam ruang itu ditemukan kotak musik kecil, beberapa surat keluarga, serta sebuah buku catatan harian yang berbeda dari semua dokumen Phoenix yang telah mereka temukan sebelumnya. Buku tersebut bukan berisi penyelidikan ataupun laporan organisasi, melainkan catatan kehidupan sehari-hari Ibu Gu Beichen. Halaman-halamannya dipenuhi cerita sederhana mengenai keluarga, kebiasaan kecil Gu Beichen ketika masih anak-anak, bunga-bunga yang ditanam di halaman, hingga harapannya agar putranya kelak tumbuh menjadi orang yang mampu memilih kebaikan meskipun dunia di sekelilingnya dipenuhi tipu daya. Di bagian akhir buku, terdapat satu kalimat yang ditulis dengan tinta berbeda. Jika suatu hari penyelidikan ini membuatmu mulai meragukan semua orang, berhentilah sejenak. Dan ingat alasan mengapa keluarga ini harus diselamatkan. Kebenaran tidak akan berarti apa-apa jika membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Ketika Gu Beichen membaca kalimat tersebut, ia terdiam cukup lama. Selama beberapa minggu terakhir ia hampir tidak pernah memikirkan apapun selain penyelidikan, hingga tanpa sadar mulai melihat setiap orang sebagai kemungkinan musuh. Malam itu juga seluruh keluarga Gu berkumpul kembali di ruang tamu utama. Tidak ada pembahasan mengenai organisasi Phoenix
ataupun elang hitam selama beberapa saat. Mereka makan malam bersama dengan tenang, sesuatu yang sudah lama tidak terjadi. Kakek Gu menceritakan kisah-kisah lama tentang ayah Gu Beichen. Nenek Gu beberapa kali tersenyum melihat Su Fanfan mulai kembali ceria, sementara Gu Beichen duduk di samping istrinya tanpa melepaskan genggaman tangannya. Di luar rumah, para pengawal tetap berjaga dan penyelidikan tetap berjalan. Tetapi untuk pertama kalinya sejak semua rahasia itu terungkap, Gu Beichen memahami bahwa lawannya mungkin memang ingin menyeretnya terus-menerus ke dalam permainan tanpa akhir. Ia memutuskan bahwa mulai saat itu setiap langkah penyelidikan harus memiliki tujuan yang jelas. Berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi, bukan sekadar mengikuti umpan yang ditinggalkan musuh. Di ruang bawah tanah distrik Lamahan, sistem misterius itu mungkin masih menunggu seseorang untuk mengaktifkannya kembali. Tetapi kini Gu Beichen tidak lagi berniat berjalan sesuai jalur yang telah disiapkan orang lain. Ia memilih membangun jalannya sendiri, sambil perlahan mengumpulkan setiap kepingan bukti yang benar-benar dapat dipercaya, karena ia menyadari bahwa kemenangan tetapi masih menyimpan sisa daya cadangan. Pada permukaannya terdapat simbol yang sudah mereka kenal sejak awal, lambang burung elang yang tergores di bagian tengahnya. Namun yang membuat seluruh tim terdiam bukanlah simbol itu, melainkan fakta bahwa sistem tersebut tidak benar-benar mati. Di layar kecil yang masih menyala di salah satu sudut ruangan, muncul satu kalimat yang terus berulang dalam interval tertentu, seolah sistem tersebut sedang menunggu seseorang untuk datang mengaktifkannya kembali. Kalimat itu sederhana namun cukup untuk membuat seluruh ruangan terasa dingin. Selamat datang kembali, Subjek G. Gu Beichen menatap layar itu cukup lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa perjalanan yang mereka anggap sebagai penyelidikan ternyata bukan untuk menemukan musuh, melainkan untuk membangunkan sesuatu yang selama ini sengaja dibiarkan tertidur. Dan di balik semua itu, ia mulai memahami bahwa bahkan dirinya sendiri mungkin bukan hanya seorang pencari kebenaran, tetapi bagian dari sistem yang sejak awal telah dirancang untuk mencapai titik ini tanpa ia sadari. Seluruh ruangan bawah tanah kembali sunyi setelah kalimat itu berhenti berkedip di layar. Tidak ada suara mesin, tidak ada bunyi alarm, hanya dengungan listrik yang sangat pelan seolah berasal dari kedalaman bangunan. Gu Beichen melangkah mendekati panel kendali dengan hati-hati. Ia tidak menyentuh satu tombol pun. Pengalaman selama beberapa minggu terakhir mengajarkannya bahwa setiap tindakan yang dilakukan tanpa memahami keseluruhan sistem hanya akan menguntungkan lawan. Tim teknis segera memasang perangkat pemindai portabel untuk memeriksa jaringan yang masih aktif. Hasil awal menunjukkan bahwa sumber daya ruangan tersebut bukan berasal dari generator lama yang mereka lihat sebelumnya, melainkan dari jalur listrik modern yang terhubung ke jaringan kota. Artinya, seseorang secara diam-diam terus merawat fasilitas itu selama bertahun-tahun. Gu Beichen memandang simbol burung elang yang terukir di dinding logam, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke tulisan Subjek G. Ia tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa huruf itu merujuk kepada dirinya. Sebaliknya, ia meminta seluruh tim mengumpulkan semua dokumen lama mengenai proyek Phoenix untuk mencari apakah istilah itu pernah digunakan sebelumnya. Beberapa menit kemudian, salah seorang analis menemukan sebuah catatan kecil dalam arsip ayah Gu Beichen. Catatan itu menjelaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proyek tersebut diberi kode berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan nama. Huruf G hanyalah salah satu dari banyak kode yang digunakan dalam sistem. Temuan itu membuat seluruh tim menghela napas lega karena mereka tidak lagi terjebak pada asumsi bahwa sistem tersebut secara khusus dirancang untuk Gu Beichen. Namun justru karena demikian, muncul pertanyaan baru yang jauh lebih penting, siapakah sebenarnya Subjek G yang dimaksud oleh sistem itu? Dan apakah orang tersebut masih hidup hingga sekarang? Di kediaman keluarga Gu, Su Fanfan akhirnya diperbolehkan beristirahat di kamar setelah melalui pemeriksaan terakhir dari dokter. Meski tubuhnya mulai pulih, pikirannya masih dipenuhi berbagai sebuah pembatas buku dari kain yang terselip di antara halaman novel lama. Benda itu tampak
Sederhana, tetapi pada bagian ujungnya dijahit seutas benang berwarna biru yang membentuk pola. 4 titik. Ia teringat pernah melihat pola yang sama di salah satu foto hasil restorasi mikrofilm. Setelah diperiksa lebih lanjut, pola tersebut ternyata merupakan penanda yang dahulu digunakan Ibu Gu Beichen untuk menandai dokumen yang telah diverifikasi kebenarannya. Penemuan kecil itu membuat Gu Beichen tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia menyadari bahwa ibunya bukan hanya meninggalkan petunjuk mengenai organisasi, tetapi juga mengajarkan cara membedakan fakta dari dugaan. Semua dokumen yang memiliki tanda 4 titik ternyata dapat saling menguatkan, sedangkan dokumen tanpa tanda itu masih harus diperiksa kembali sebelum dipercaya. Menjelang malam, laporan dari tim lapangan akhirnya tiba. Toko kamera tua yang mereka telusuri memang masih menyimpan buku transaksi lengkap sejak puluhan tahun lalu. Setelah mencari hampir seluruh sore, pemilik toko yang kini telah lanjut usia berhasil menemukan salinan nota penjualan kamera dengan ukiran burung kecil tersebut. Kamera itu hanya pernah dijual kepada 2 orang. Salah satunya adalah seorang jurnalis lokal yang telah meninggal bertahun-tahun lalu. Sedangkan pembeli kedua menggunakan identitas sebuah perusahaan dokumentasi yang kini sudah lama dibubarkan. Yang mengejutkan, alamat kantor perusahaan tersebut berada tepat di tepi distrik Lamahan, hanya beberapa ratus meter dari gedung administrasi tua yang menyembunyikan lorong bawah tanah. Gu Beichen memandang salinan nota itu dengan tenang. Jalur penyelidikan mereka akhirnya bergerak berdasarkan bukti nyata yang saling berkaitan, bukan lagi berdasarkan permainan psikologis lawan. Ia kemudian menutup seluruh berkas di atas meja dan memandang keluarganya yang berkumpul di ruang tamu. Perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Tetapi untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, arah yang mereka tempuh benar-benar dibangun di atas jejak yang dapat dibuktikan, dan bukan di atas bayangan yang sengaja diciptakan oleh orang lain. Pagi berikutnya dimulai dengan suasana yang jauh lebih tenang dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Di ruang rapat utama keluarga Gu, seluruh temuan terbaru disusun kembali secara kronologis. Tidak ada lagi foto yang ditempel secara acak atau garis-garis merah yang saling bersilangan tanpa arah. Gu Beichen meminta setiap bukti diberi tingkat kepercayaan berdasarkan sumbernya, dokumen resmi, catatan keluarga,